Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan materi kita yaitu tentang bab program linier. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara membuat model matematika dari soal cerita. Bagaimana langkah-langkah membuat model matematika dari suatu soal cerita itu? Langkah yang pertama, kita tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada itu ke dalam sebuah tabel, ya. Berikutnya yang nomor 2, buatlah pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui. Itu dalam bentuk variabel X dan variabel Z. Berikutnya, buatlah sistem pertidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Yang nomor 4, tentukan fungsi sasaran atau fungsi objektif itu bila ada, yaitu suatu fungsi yang akan dimaksimumkan atau yang akan diminimumkan. Ya, ini langkah-langkah untuk membuat model matematika dari suatu soal cerita. Lebih jelasnya perhatikan, saya beri contoh yang nomor 1. Sebuah pedagang menjual buah mangga dan buah pisang menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harganya 20.000 kilogram, ya, 20.000 rupiah, 20.000 rupiah setiap kilogram, dan pisangnya 16.000 rupiah setiap kilogram. Modal yang tersedia itu adalah 3.200.000 rupiah, dan gerobaknya itu hanya dapat menampung mangga dan pisang sebanyak 180 kilogram. Jika banyaknya mangga itu adalah X kilogram dan banyak pisang adalah Z kilogram, tentukan model matematika dari permasalahan ini, ya. Oke, langkahnya cara menyelesaikan, ya. Yang pertama tadi kita misalkan di sini ada 2 objek yaitu mangga dan pisang. Maka kita misalkan banyaknya buah mangga itu adalah X, ya, X kilogram, dan Z-nya adalah buah pisang. Oke. Setelah kita buat pemisalan, maka kita buat tabel, ya, buat tabel. Lah, kita cermati dalam soal ini. Di sini ada 2 jenis mangga dan pisang, ya. Di jenisnya ada jenis yaitu mangga dan pisang, ya. Kemudian ini adalah jumlah itu banyak-banyaknya, maka di sini adalah kita buat jumlahnya. Berikutnya untuk banyak mangga, ya, banyak mangga kan X ini tadi, ya. Kemudian pisangnya Z. Nah, kemudian gerobaknya tadi di situ kan hanya menampung maksimal itu kan 180. Lah, jumlahnya 180. Berikutnya harga beli. Harga beli untuk mangga 20.000 kita masukkan 20.000, pisangnya 16.000. Modal yang tersedia berapa? 3.200.000. Masukkan 3.200.000. Oke, berikutnya, ya, dari tabel ini mari kita buat model matematikanya, ya. Berarti ini bahwa banyaknya mangga ditambah pisang itu maksimal 180.000. 180, ya. 180. Artinya apa? Berarti nanti jumlahnya itu maksimal 180, tidak boleh lebih. Maka kalau begitu secara matematis bahwa X ditambah Z itu harus kurang dari atau sama dengan 180. Terbesar maksimalnya 180. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Berikutnya harga belinya berapa tadi? 20.000 X, ya, ditambah 16.000 Z, modalnya hanya 3.200.000, maka kurang dari
atau sama dengan 3.200.000 gitu ya. Kita semuanya kita sederhanakan, kita bagi 1.000 semuanya. Berikutnya kemudian kita bagi 4 semua. Maka ini kalau dibagi 4 kan 5, 4 ini adalah 8 ya, berarti 800 ya, gitu ya. Oke, kemudian mangganya itu harus lebih dari sama dengan 0, berarti minimal berapa? 0 gitu ya, berarti tidak membeli mangga. Pisangnya juga begitu, harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kalau kita rangkum, maka model matematika itu tadi adalah X ditambah Z kurang dari 180, 5X tambah 4Z kurang dari sama dengan 800, X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Z lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang contoh yang kedua. Sebuah rumah sakit memerlukan 150 unit kalori dan 130 unit protein untuk setiap pasien perharinya. Di setiap pasien itu ini minimalnya ya, harus kalorinya 150 dan proteinnya 130. Apabila setiap kilogram daging sapi itu mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan 1 kilogram ikan basah itu mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein, dengan harga masing-masing itu adalah Rp2.500 dan Rp2.000. Tentukan biaya minimal untuk kebutuhan 100 pasien rumah sakit tersebut setiap harinya. Oke, kita selesaikan. Misalkan banyaknya daging sapi adalah X, kemudian ikan basahnya adalah Z ya. Kita buat tabelnya, berarti jenisnya ada ya, kemudian ada dagingnya kan X dia, kemudian ikan basahnya Z, kemudian di sini adalah jumlahnya. Kemudian tadi ada kalori, berarti di sini ada kalori, ada protein, kemudian harga setiap kilogram. Oke, untuk daging sekarang. Daging itu kalorinya berapa? Oh, 500 ya. Kemudian ikan basahnya berapa? Ikan basahnya 300. Padahal nanti harus mengkonsumsi berapa? 150 unit kalori. Ini 150 unit. Lah tadi karena di sini 100 pasien dikalikan 100, berarti 150 kalikan 100 berarti 15.000 ya. Proteinnya juga begitu, di situ adalah dagingnya 200, ikan basahnya 400, ini adalah kalorinya berarti dikalikan 100 ya, berarti di sini adalah 13.000. Harganya berapa? Oh, untuk daging itu adalah 2.500 setiap kilogramnya, ikan basahnya 2.000. Dari sini maka kita buat model matematikanya. Oke, berarti gimana? Untuk kalori ya, untuk kalori 500X ditambah 300Z. Nah, karena di sini tadi minimal harus 150 per pasien, maka ini harus lebih dari. Harus lebih dari 15.000. Sederhanakan, maka terbentuk ini 5X tambah 3Z lebih dari 150 ya. Kemudian ini persamaan 1, untuk proteinnya berarti 200X tambah 400Z lebih dari 13.000 ya. Kita bagi dengan 100, maka terbentuk 2X tambah 4Z lebih dari 130 ya. Kita bagi 2 semuanya, maka X tambah 2Z lebih dari sama dengan 65. Persamaan 2. Nah, X dan Z-nya ingat harus selalu lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi objektifnya berarti di sini gitu ya. Fungsi objektifnya mana? Ini harga yang memaksimumkan. Berarti 2.500X ditambah 2.000Z. Maka kalau kita rangkum ya, berarti ini dia ya, bentuk model matematikanya adalah X tambah Z ya, X ditambah Z ini tadi ya, ini
Oke, saya dah, terima kasih. Assalamualaikum.